Menantu Jokowi Erina Gudono dilirik Partai Gerindra dalam radar calon bupati di Pilkada Sleman. Apakah Erina akan menyambut serius tawaran ini? Dan jika serius, seberapa besar peluangnya? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat sore. Mas, ini kan bukan pertama kali sebenarnya keluarga Jokowi dilirik oleh partai politik untuk di Pilkada. Tapi kalau Mas Nyarwi melihatnya, sebenarnya ini adalah bentuk kegenitan partai politik, kegagalan kaderisasi, atau ekspansi dari dinasti politik Jokowi? Ya, kalau saya ditanya dengan 3 opsi itu, jawaban saya bisa tiga-tiganya. Itu jawaban yang mungkin kalau di ujian bisa salah ya, Cindy. Tapi dalam politik bisa aja benar semua itu. Kalau misalnya dikatakan misalnya itu kegenitan partai, memang kalau dalam lihat tren-tren yang terjadi hari ini ya, termasuk usulan Erina ini kan muncul dari Gerindra tuh. Nah itu wajar. Kenapa? Karena Gerindra itu belum pernah ya memenangkan ya pilkada khususnya untuk Sleman gitu. Dan saya kira Gerindra punya target tentunya dengan memunculkan nama-nama yang populer, yang kira-kira punya pengaruh yang nanti sangat kuat atau punya peluang gitu ya, untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu. Atau paling enggak gitu dengan memunculkan nama, misalnya contoh Erina yang populer ini. Nah, nama-nama kandidat dari Gerindra yang lain juga bisa makin populer. Paling enggak apa yang disampaikan Gerindra itu menjadi perhatian gitu. Itu satu. Kalau yang kedua misalnya, kalau itu dikatakan apa namanya kaitannya dengan tadi ya, misalnya dinasti politik Jokowi ekspansi ya. Ya faktanya memang juga demikian gitu. Pak Jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya membangun dinasti politik pasca reformasi. Ya, kita lihat aja kan dari anaknya ya, dari wali kota, kemudian cawapres, menantunya. Nah ini kalau termasuk nanti, kalau misalnya Mas Kaisang berhasil di Solo, Erina berhasil di Sleman, wah itu luar biasa keberhasilannya, masuk rekor apa ya, mungkin rekor apa Muri ya, dan World Guinness Record juga gitu. Jadi kalau ditanya gitu tadi ya, kalau yang ketiga misalnya, apakah itu kegagalan partai politik? Kalau itu saya kira belum tentu ya, karena begini, kita harus lihat dua teori di situ. Kalau bicara teori yang normatif, memang iya, idealnya partai politik ini ya artinya kader-kader dia dong kan gitu. Nah yang terjadi seringkali kan bukan, asal ambil tokoh yang populer gitu. Tapi faktanya partai-partai politik ini kan juga akarnya kurang kuat di tengah masyarakat, sehingga dia beradaptasi. Nah, cuma cara adaptasinya ini yang seringkali gitu ya, apa kurang ideal atau bahkan dianggap merugikan prinsip-prinsip demokrasi gitu. Sebenarnya ya, Cindy ya, kalau usulan nama Oke. Erina itu tidak ada masalah, artinya bagus-bagus saja. Cuma kalau itu sumbernya dari elit gitu ya, bukan dari masyarakat, bukan dari tadi kan katanya representasi anak muda, bukan dari anak muda sendiri. Nah, itu yang saya kira akan menjadi Hmm, kendala gitu ya. Kalau apa katakanlah Erina itu oke. kontribusinya real di tengah masyarakat Sleman, apa saja yang sudah selama ini dilakukan dan itu ditunjukkan. Saya kira tidak ada masalah. Cuma kalau kita tidak tahu rekam jejaknya gitu ya, tidak tahu apa yang juga dilakukan dalam dunia apa istilahnya politik maupun kebijakan publik tiba-tiba masuk. Nah, itu seringkali munculkan pertanyaan. Ya kan gitu. Termasuk wah ini jangan-jangan bagian dari Hmm, hmm. memperkuat ya cakar dinasti politik Jokowi di Indonesia. Kira-kira itu. Oke, Mas Nyarwi, tapi kalau ngelihat sendiri nih, kalau Mas Nyarwi ngelihatnya sebenarnya Partai Gerindra seserius apa sih mau mencalonkan Erina? Atau ini cuma cek ombak aja sebenarnya? Ya, kalau dikatakan tidak serius ya sepertinya kok tidak masuk akal juga karena kan Gerindra punya pengalaman ya apa berkolaborasi dengan Pak Jokowi dan juga keluarga Jokowi untuk memenangkan sebuah pemilihan. Contoh yang terakhir yang kita simak gitu ya, itu pemilihan capres cawapres kemarin dengan apa munculnya Gibran sebagai cawapres dan itu berhasil gitu. Nah, kalau kita simak keseriusan Hmm, tentu saja kita harus cek ya. Gerindra saya kira punya mekanisme di organisasi kepartian sendiri. Tetapi kan kita lihat ya tradisi Partai Gerindra ini kan tradisi komando kalau di apa kan di Indonesia ada beberapa partai yang tipenya itu partai komando. Jadi kalau foundernya atau ketua umumnya hmm, itu kingmakernya sudah memutuskan ya kira-kira bisa dilakukan
keputusan itu bisa dijalankan secara efektif. Jadi kalau misalnya pimpinan Gerindra bisa memutuskan, saya kira juga bukan tidak mungkin itu dilakukan secara serius. Tetapi tentu setiap partai politik itu pengen ya dalam pertarungan itu tentu bisa menguji kemampuannya secara fair bahkan memenangkan pertarungan itu sendiri gitu. Oke, Mas Nyarwi, tapi kalau misalnya Erina kemudian serius juga nih, mau terjun ke Pilkada Sleman, sebenarnya kansnya akan seberapa besar? Ya kalau itu harus dilihat dulu, dicek dulu ya sini ya. Maksud saya kita kan belum tahu datanya ya, misalnya seberapa popularitas di Sleman. Kalau di nasional saya kira udah populer ya. Terus kemudian di segmen-segmen apa misalnya diterima gitu ya, terus masuk hal-hal apa saja yang membuat dia tidak diterima. Saya kira kita belum melihat, tetapi overall kalau kita lihat, ya peluang itu selalu ada ya, Indi ya. Hanya saja gitu, tadi kan dikatakan misalnya Pak Habibur Rahman tadi di awal, misalnya perempuan gitu ya, itu juga salah satu menarik ya, salah satu identitas politik yang menarik. Tetapi pernah juga di Sleman calon bupati perempuan itu juga gagal gitu, misalnya begitu berkali-kali gitu. Artinya perempuan itu tidak cukup gitu ya. Kemudian anak muda seperti itu di Sleman memang sepertinya setahu saya belum ada juga ya yang anak muda. Tapi banyak para politisi senior justru yang bertarung gitu dan beberapa kali ya memenangkan pertarungan juga. Tapi saya kira gini ya. Memang ada banyak variabel ya. Satu variabel partai sendiri seberapa itu kemudian serius mencalonkan karena kita tahu banyak tokoh yang popularitas elektabilitas rendah tapi partainya serius juga bagus prospeknya gitu. Yang kedua juga saya kira juga masyarakat ya. Tentu masyarakat di Sleman ini cukup unik ya. Ada komunitas intelektual juga ada, komunitas menengah juga ada, bawah juga ada, lengkap gitu. Anak muda juga ada dengan berbagai karakteristik. Saya kira ini juga menjadi tantangan ya sebagai pasar politik tentu Sleman lebih complicated ya, lebih banyak hal yang dan lebih menantang tentunya. Tapi kalau misalnya itu dicalonkan serius sama Gerindra dan menang, saya kira itu record istilahnya prestasi dinasti politik Jokowi yang luar biasa juga itu. Kira-kira itu. Oke, Oke, artinya sebenarnya tokohnya nggak masalah, tapi asal berasal dari aspirasi publik. Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih banyak waktunya untuk Rumah Pemilu. Sehat selalu.